Dua kali teror pada rentang waktu yang berdekatan menyasar Tempo membuat banyak orang menerka-nerka. Siapa sebetulnya pengirim kepala babi tanpa telinga pada 19 Maret dan 6 tikus dengan kepala terpenggal pada 22 Maret 2025? Menjawab pertanyaan ini tentu tak bisa terburu-buru dan hanya berdasarkan asumsi. Terlebih setelah redaksi Tempo membuat laporan, Bareskrim Polri tengah melakukan proses penyidikan yang hasilnya tentu membutuhkan waktu. Sayangnya, entah angin dari mana muncul suara miring yang menyiratkan bahwa di balik aksi teror itu ada peran negara di dalamnya. Lantaran merasa terganggu dengan ulasan kritis Tempo, khususnya pada program siniar Bocor Halus. Polemik itu mencuat tumpang tindih di media sosial dengan diksi yang kental, asumsi menyudutkan pemerintah. Seperti Yayasan Tifa, menurut Direktur Eksekutifnya Oslan Purba, pengiriman paket berisi kepala babi merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pers serta mencerminkan kecenderungan negara yang otoriter dan anti kritik. Tengok pula cuitan akun @queen di media sosial X. Dikatakan ada gejala fasis dan otoriter dalam teror ini. Di ranah demokrasi, tentu tak ada larangan untuk bersuara. Tapi menuding negara atau aparat sebagai pelaku hanya berdasarkan dugaan dan cocokologi jelas salah kaprah. Sikap pemerintah yang diungkap Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun dipelintir sedemikian rupa untuk mengesankan bahwa pemerintah tak punya empati terhadap nasib Tempo. Padahal bila disimak dengan jernih, pernyataan lengkap Hasan justru tak ada bedanya dengan sikap jurnalis Tempo yang dengan nada bergurau ingin dagingnya agar bisa dimasak. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja, Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi Tapi ini sudah diadukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada kan? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Di sisi lain, tentu berdasarkan asumsi tanpa bukti pula, muncul analisis yang menyebutkan teror ini adalah praktik playing victim yang justru dilakukan oleh Tempo sendiri atau pihak yang ingin mengadu domba antara Tempo dan pemerintah. Apa tujuannya? Untuk memperkeruh suasana dan melemahkan kredibilitas negara. Hal senada juga diungkapkan mantan anggota DPR yang pernah menjadi jurnalis Zulfan Lindan. Dalam siniarnya, Zulfan menilai perlunya membiarkan polisi bekerja agar segala macam dugaan tak semakin liar, termasuk soal playing victim. Jadi kalau saya lihat, kita pastilah kalau memang betul-betul ada intimidasi terhadap Tempo misalnya dengan pengiriman-pengiriman itu, kita bukan hanya prihatin, gitu lah. Ini suatu perbuatan yang menurut saya ancaman, ya. Oleh karena itu, kalau ini misalnya playing victim, kita menyedihkan juga cara-cara main seperti ini. Kalau betul. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa dalam perjuangan ini nggak boleh cengeng. Tempo itu nggak boleh cengeng. Ini kan begini, apakah sudah pasti pemerintah yang melakukan itu? Kalau dikaitkan dengan undang-undang TNI misalnya, ya, apa sudah pasti ini TNI? Makanya kalau kita sudah serahkan ini kepada polisi,
biarlah polisi yang menyelidiki. Dewan Pers kan nggak punya kemampuan juga untuk menyelidiki siapa yang melakukan ini. Kan Tempo sudah menyerahkan, minta kepada Polri untuk melakukan penyidikan. Nah, kita tunggu hasil penyidikannya. Jadi jangan ada lagi pendapat-pendapat atau opini-opini yang di luar itu. Men of our time.